Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala karena telah memberikan rahmat sehingga kita masih dipertemukan pada pembelajaran kali ini. Perkenalkan, nama saya Mentari Febriana yang akan bertugas sebagai moderator dalam diskusi materi karakteristik dan perbedaan individu. Adapun anggota kelompok saya adalah yang pertama itu Ira Rizwani, yang kedua itu Vika Sinar Pratiwi, dan yang ketiga itu Sri Wulandari. Baik teman-teman, langsung saja kita mulai ke sesi pemaparan materi pertama. Pemaparan materi pertama yang akan dibawakan oleh Ira Rizwani, pemaparan materi kedua akan dibawakan oleh Vika Sinar Pratiwi, dan pemaparan materi ketiga atau terakhir akan dibawakan oleh Sri Wulandari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ira Rizwani sebagai pemateri pertama yang akan membahas tentang karakteristik dan perbedaan individu. A. Individu dan karakteristik. Individu adalah manusia yang berkedudukan sebagai pribadi yang utuh, pila, tunggal, khas. Ia sebagai subjek yang merupakan suatu kesatuan psikofisik dengan berbagai kemampuannya untuk berhubungan dengan lingkungan, dengan sesama, dan dengan Tuhan yang menciptakannya. Menurut Webster 743, individu merupakan sesuatu yang tidak dapat dibagi, tidak dapat dipisahkan. Keberadaannya sebagai makhluk dipilih, tunggal, dan khas. Karakteristik adalah perpaduan antara apa yang ada di antara faktor-faktor biologis yang diturunkan dan dipengaruhi lingkungan yang kemudian direalisasikan oleh masing-masing individu untuk dipikirkan, dikerjakan, dan dirasakan. Perbedaan individu. Upaya yang dilakukan untuk mengetahui perbedaan individu yaitu dengan menghitung umur kronologi. Gary 1963 mengategorikan perbedaan individu ke dalam bidang berikut, yaitu 1. Perbedaan fisik, usia, tingkat dan berat badan, jenis kelamin, dan kemampuan bertindak. Yang kedua, perbedaan sosial, status ekonomi, agama, hubungan keluarga, dan suku. Dan ketiga, perbedaan kepribadian, watak, motif, minat, dan sikap. Dan keempat, perbedaan integrasi dan kemampuan dasar. Yang kelima, perbedaan kecakapan atau kepandaian di sekolah. Perbedaan tersebut berpengaruh terhadap perilaku mereka di rumah maupun di sekolah. Sebagian lagi dapat lebih mampu dalam kognitif atau yang berkaitan dengan ilmu pengetahuan, yaitu A. Perbedaan kognitif. Menurut Bloom, proses belajar baik di sekolah maupun di luar sekolah menghasilkan 3 pembentukan kemampuan yang dikenal sebagai taksonomi Bloom, yaitu kemampuan kognitif, efektif, dan psikomotorik. B. Perbedaan individual dalam kecakapan bahasa. Bahasa merupakan salah satu kemampuan individu yang berguna untuk menyatakan buah pikirannya dalam bentuk ungkapan, kata, dan kalimat yang penuh makna, logis, dan sistematis. Yang ketiga, C. Perbedaan dalam kecakapan motorik. Kecakapan motorik atau kemampuan psikomotorik merupakan kemampuan untuk melakukan koordinasi kerja syaraf motorik yang dilakukan oleh syaraf pusat dan melakukan kegiatan. Yang terakhir, D. Perbedaan dalam latar belakang. Perbedaan latar belakang dalam pengalaman mereka masing-masing dapat memperlancar untuk menghambat prestasinya terlepas dari potensi individu untuk menguasai bahan pelajaran. Mungkin itu saja yang dapat saya paparkan. Sekian dan terima kasih. Perkembangan kognitif seseorang menurut Piaget mengikuti tahap-tahap sebagai berikut. Tahap pertama yaitu masa sensori motor.
Masa ketika bayi mempergunakan sistem penginderaan dan aktivitas motorik untuk mengenal lingkungannya. Bayi memberikan reaksi motorik atas rangsangan-rangsangan yang diterimanya. Bentuk refleks, misalnya refleks mencari puting susu, refleks menangis, dan lain-lain. Tahap kedua, masa praoperasional. Ciri khas masa ini adalah kemampuan anak menggunakan simbol yang mewakili suatu konsep. Misalnya, kata pisau plastik. Kata pisau atau tulisan pisau sebenarnya mewakili makna benda yang sesungguhnya. Kemampuan simbolik ini menggunakan anak melakukan tindakan-tindakan yang berkaitan dengan hal-hal yang telah ia lewati. Tahap ketiga yaitu masa konkret profesional. Pada tahap ini, anak sudah melakukan berbagai macam tugas yang konkret. Anak mulai mengembangkan 3 macam operasional berpikir, yaitu identifikasi, mengenal sesuatu. Yang kedua, negasi, mengingat sesuatu atau mengingkari sesuatu. Dan yang ketiga itu reproduksi, mencari hubungan timbal balik antara beberapa hal. Tahap keempat yaitu masa operasional. Dalam usia remaja dan seterusnya, seseorang sudah mampu berpikir abstrak dan hipotesis. Saya akan melanjutkan materi ketiga, yaitu yang pertama, emosi. Rasa dan perasaan merupakan salah satu potensi yang khusus dimiliki oleh manusia. Pada awal pertumbuhannya, yang dibutuhkan seorang bayi adalah kebutuhan primer, yaitu makan, minum, dan kehangatan tubuh. Yang kedua yaitu sosial. Bayi lahir dalam keadaan yang sangat lemah. Ia tidak akan mampu hidup terus tanpa bantuan orang lain. Dalam proses pertumbuhan, setiap orang tidak dapat berdiri sendiri. Yang ketiga yaitu bahasa. Fungsi bahasa adalah sebagai alat komunikasi. Pengertian bahasa sebagai alat komunikasi dapat diartikan sebagai tanda gerak dan suara untuk menyampaikan pikiran kepada orang lain. Dalam bahasa ada 2 pihak yang terlibat, yaitu pihak penyampai isi pikiran dan pihak penerima isi pikiran. Penyampai isi pikiran dan pihak penerima isi pikiran bicara adalah bahasa suara, bahasa lisan. Dalam perkembangan awal berbahasa lisan, bayi menyampaikan isi pikiran atau perasaannya dengan tangis atau ocehan. Yang keempat yaitu bakat khusus. Bakat pada awalnya merupakan hal yang amat penting sehubung dengan bidang pekerjaan atau tugas. Bakat merupakan kemampuan tertentu, yaitu khusus yang dimiliki oleh seorang individu yang kemampuan itu dapat berkembang dengan baik. Yang kelima yaitu sikap, nilai, dan moral. Blom, Woolfolk dan Nicoli 1984 sampai 3090 mengemukakan bahwa tujuan akhir dari proses belajar dikelompokkan menjadi 3 sasaran, yaitu penguasaan efektif dan penguasaan psikomotorik. Menurut Piaget, pada awalnya pengenalan ini dari perilaku serta tindakan masih bersifat paksaan. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin itu saja hasil pemaparan materi pada kelompok kami. Demikian presentasi kelompok kami, dan adapun yang dapat saya simpulkan pada materi kali ini yaitu karakteristik merupakan hal yang diturunkan oleh orang tua terhadap anaknya dengan faktor genetiknya dan kebiasaan orang tuanya. Sedangkan individu merupakan manusia yang berkedudukan sebagai pribadi yang utuh, pilah, tunggal, dan khas. Ia sebagai subjek yang merupakan suatu kesatuan psikofisik dengan berbagai kemampuannya untuk berhubungan dengan lingkungan, dengan sesama, dan dengan Tuhan yang menciptakannya. Selanjutnya, perbedaan karakteristik siswa ataupun peserta didik berpengaruh terhadap perilaku mereka di rumah maupun di sekolah, dan hal yang melatar belakangi kondisi siswa maupun orang tua wali siswa atau keluarga. Sebagai moderator, saya Mentari Febriana meminta maaf atas kekurangan, dan saya akhiri dengan ucapan billahi fisabilil haq fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.